Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 BCD 2020. Kami dengan kelompok lampu. Di sini saya Muhammad Alfizar Ramadan, saya selaku ketua kelompok. Dan kali ini kami akan melakukan forum group discussion tentang skala prioritas, mana yang harus diprioritaskan antara hal akademik dan non-akademik. Mau tahu kelanjutannya? Let's check it out. Di sini, saya akan mengutarakan pendapat saya mengenai lebih penting mana skala prioritas akademik atau skala prioritas non-akademik. Menurut saya pribadi, keduanya sama-sama penting. Jika kita terlalu condong ke arah skala prioritas akademik, maka kita tidak mempunyai skill-skill lain seperti menjadi leadership di suatu kelompok diskusi atau bahkan organisasi. Sementara itu, jika kita terlalu condong ke arah skala prioritas non-akademik, maka kita tidak mempunyai pengetahuan lebih tentang akademik. Jadi, keduanya sama-sama penting, tergantung mana yang lebih keperluannya mendesak dan diprioritaskan. Terima kasih. Lebih prioritaskan mana antara akademik dan non-akademik? Saya sendiri akan lebih memprioritaskan akademik. Karena apa? Saat akademik, kita kan bertemu dengan dosen. Dan kita semua tahu kita kuliah untuk mendapatkan gelar dan tentunya semua materinya pasti diberikan oleh dosen. Dan oleh karena itu, dosen sangat berpengaruh penting terhadap kelulusan. Ketika kita lebih memilih non-akademik, kita akan melupakan akademik kita, seperti jika kita terlalu aktif mengikuti akademik dan melupakan non-akademik, nilai kita akan turun, IPK kita akan turun, dan itu sangat berpengaruh dengan kelulusan kita. Non-akademik sebenarnya bisa kita dapatkan saat kita sedang kelas, seperti saat kita sedang presentasi, kita akan mendapatkan skill-skill saat kita public speaking. Jadi non-akademik bisa kita dapatkan saat kita akademik. Saat kita kuliah mendapatkan teori, di situ juga kita bisa berpendapat atau yang dikenal dengan non-akademik skill public speaking. Jadi seperti itu. Menurut saya lebih prioritas akademik. Terima kasih. Lebih memprioritaskan mana? Akademik atau non-akademik? Untuk saya pribadi, saya akan lebih memprioritaskan ke akademik. Dikarenakan apa? Tugas, kewajiban kita, dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa adalah untuk belajar. Dan tujuan utama saya berkuliah adalah untuk menimba ilmu. Dan apabila saya terjun ke non-akademik dan aktif di organisasi, maka kemungkinan besar akan kesusahan untuk membagi waktu, sehingga akan mempengaruhi nilai dan IPK saya. Apabila nilai dan IPK saya turun, maka akan berpengaruh pada kelulusan, seperti nilai saya tidak memuaskan dan lulus tidak tepat waktu. Di sini saya akan beropini atau berpendapat tentang skala prioritas dalam kegiatan akademik atau kegiatan non-akademik di bidang perkuliahan. Menurut saya, kalau ditanya pentingan mana antara kegiatan akademik atau non-akademik, jawaban saya sama pentingnya. Tetapi kalau ditanyakan lebih diprioritaskan yang mana antara kegiatan non-akademik atau akademik, saya pasti akan menjawab kegiatan akademik lah yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Karena menurut saya kegiatan akademik di perkuliahan sangatlah penting dan berpengaruh pada nilai IPK, standar kelulusan, dan lain-lain. Sedangkan kegiatan non-akademik hanya biasanya UKM, organisasi, dan lain-lain. Jadi menurut saya kalau ditanya mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, saya pasti menjawab kegiatan akademik.
Sekian dari saya. Lebih prioritas akademik dan non akademik, menurut saya sendiri lebih baik memprioritaskan tentang akademik karena itu akan berkelanjutan sampai nanti untuk dibawa ke pekerjaan. Sekian, terima kasih. Nah, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai apa yang saya prioritaskan dari kemampuan akademik dan kemampuan non-akademik. Nah, begini, saya niat untuk melanjutkan perguruan tinggi adalah yang pertama, tujuan saya ingin belajar. Dan yang kedua, saya ingin mendapatkan wawasan yang luas atas pengetahuan yang akan saya dapatkan. Dan yang ketiga, saya ingin mendapatkan gelar. Nah, dari sini bisa disimpulkan atau bisa kita lihat bahwa apa yang saya prioritaskan adalah kemampuan akademik. Nah, saya juga berpikir bahwa kemampuan akademik juga dapat didapatkan tidak hanya di dunia perkuliahan saja. Namun jika kita sharing atau kita kumpul dengan teman untuk diskusi membahas sesuatu, nah dari situlah kita bisa mendapatkan pengetahuan lebih dari pengalaman yang didapatkan oleh teman kita. Kita bisa berbagi ilmu melalui pengalaman yang telah didapatkan dari teman kita, sehingga kita bisa mendapatkan tambahan ilmu. Nah, untuk yang kemampuan non akademik, kemampuan non akademik itu bisa dilakukan kapan saja. Nah, kemampuan non akademik juga bisa dilakukan di samping kegiatan akademik. Nah, kegiatan non akademik juga bisa kita ambil pada saat kegiatan di sekolah atau kegiatan di sekitar rumah. Oleh karena itu, kegiatan non-akademik tidak begitu diperlukan, namun itu hanya untuk melatih skill kita, dan yang diperlukan adalah kemampuan akademik dan prestasi akademik kita. Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang, dimulai dari yang penting sampai hal yang bersifat bisa ditunda. Skala prioritas menurut saya tidak lepas dengan yang namanya tanggung jawab, di mana dalam skala prioritas ini ada yang namanya kewajiban dan ada juga hak. Dan kewajiban ini merupakan tanggung jawab kita. Kewajiban-kewajiban yang biasa saya lakukan, yang pertama adalah kewajiban dalam beragama. Ada sholat 5 waktu yang harus saya kerjakan dan tidak bisa saya tunda atau saya tidak kerjakan. Dan juga ada perkuliahan-perkuliahan yang merupakan tanggung jawab saya yang harus saya lakukan dengan baik. Tidak semena-mena melakukan tugas, mengerjakan tugas dengan baik, mengumpulkan tepat waktu, dan ikut dalam tatap muka atau Zoom untuk sekarang ini. Tetapi di lain pihak ada hak-hak yang bisa saya dapatkan. Ya, ini bisa ditunda dan tidak bersifat wajib. Seperti saya refreshing dengan bermain game atau sekedar saya jalan-jalan untuk meluapkan pikiran saya. Terima kasih. Menurut saya, akademik lebih penting atau harus diprioritaskan karena status kita sebagai pelajar atau mahasiswa. Mungkin non-akademis juga penting karena bisa melatih kita untuk berbicara di depan orang banyak. Namun, status kita sebagai pelajar atau mahasiswa haruskan kita untuk tetap memprioritaskan akademis. Hari ini saya ingin berargumen mengenai cara menentukan skala prioritas antara akademik dan non-akademik selama 24 jam. Menurut saya, cara menentukannya itu adalah kita harus mengetahui mana yang memang harus lebih diprioritaskan dan mana yang memang bisa ditunda. Hal itu dapat dilihat dari sisi waktunya. Apa hal tersebut
memiliki sisi waktu yang terbatas ataupun bebas. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang skala prioritas. Jadi menurut saya skala prioritas, kegiatan yang harus diprioritaskan adalah yang menjadi kewajiban kita. Untuk contohnya saat akademik, saat ada perkuliahan kita ada ujian, dan di saat itu pula kita harus kumpul organisasi. Jadi kita harus mementingkan, kita harus memprioritaskan ujian terlebih dahulu, baru lanjut ke organisasi. Sebaliknya, jika kita menjabat sebagai orang yang penting di organisasi atau kepanitiaan, sedangkan saat kuliah tidak ada ujian, kita bisa memprioritaskan non-akademik itu. Untuk skala prioritas saya antara akademik dengan non-akademik adalah saya akan lebih memprioritaskan akademik terlebih dahulu dibanding dengan non-akademik, karena ini merupakan tanggung jawab kita pribadi masing-masing. Namun tidak menutup kemungkinan juga bila mana kita harus mementingkan non-akademik juga. Sebenarnya untuk masalah ini, untuk masalah skala prioritas ini tergantung situasi dan kondisi yang kita alami. Saya contohkan saja ketika kita diberi sebuah tanggung jawab, sebuah acara untuk melaksanakan suatu acara, dan di hari itu juga kita memiliki jadwal kelas. Maka sekiranya kelas itu bisa meminta izin, maka kita fokus ke acara itu, yakni memprioritaskan non-akademik kita. Namun sebenarnya juga ketika kelas kita mengadakan ujian, kemudian kita ada rapat organisasi misalnya, dan kita minta izin ke organisasi tersebut untuk tidak ikut rapat dan fokus ke ujian kita. Intinya saya lebih memprioritaskan untuk akademik, namun itu juga tergantung situasi dan kondisi yang kita hadapi. Terima kasih. Jadi di sini argumen tentang pentingnya akademis atau non akademis menurut saya yaitu prestasi akademik dan non akademik itu sama-sama dibutuhkan. Akademik dibutuhkan untuk kecerdasan kita, seperti bagaimana kita memecahkan suatu masalah, lalu bagaimana cara kita mengelola suatu perusahaan atau kegiatan begitu. Dan untuk non akademisnya itu juga dibutuhkan karena sifatnya tidak dapat diukur, seperti imajinasi, kreativitas, emosi. Selain itu non akademis juga dibutuhkan di dunia kerja nantinya kita, seperti contohnya yaitu untuk public speaking atau leadership. Di sini saya akan ambil contoh yaitu sebuah perusahaan di mana dipimpin oleh seorang bos yang non akademisnya dibilang sangat baik, tapi tidak diimbangi dengan sebuah akademisnya. Alhasil perusahaan itu tidak akan maju dan akan stuck di sana terus. Dan dalam kasus yang sebaliknya, jika akademiknya baik namun tidak diimbangi dengan non akademis, maka hasilnya akan sama saja, yaitu akan stuck di sana dan tidak akan berkembang di kemudian hari. Bisa aja menurut saya. Di sini saya akan membagi mana yang lebih penting antara prioritas akademik ataukah non akademik. Menurut saya pribadi, saya akan menjelaskan ini, mengumpamakan ini dalam bentuk persen. Kita katakan untuk akademik bobotnya itu 60% dan untuk non akademik sebanyak 50%. Lihat kan? Cuma beda 10% itu cukup bisa membuat diri seseorang itu beda. Nah, lalu apa hubungannya 60% sama 50% ini? Berarti kan sudah jelas kalau lebih berat akademik, karena itu mengandung dasar ilmu pengetahuan yang emang perlu kita ketahui untuk kelangsungan hidup ataupun kita belajar selama berkuliah di sini. Dan non akademik juga bisa hadir di sebelahnya sebagai penunjang akademik dan sebagai
soft skill kita untuk terus survive dalam kehidupan akademik ini. Jadi akademik itu bagaikan ilmunya, dan non akademik ini bagaikan penunjangnya, buku penunjang. Jadi menurut saya tentang skala prioritas mana yang lebih penting, non akademik atau akademik, adalah kepentingan akademik, karena itu merupakan kepentingan individu yang dapat menentukan masa depan kita. Jadi kalau misal kita akademiknya biasa-biasa saja tapi non akademiknya bagus, itu juga bisa, tapi lebih berpengaruh kepada nilai akademik dari pribadinya masing-masing, karena itu menyangkut dari pribadinya masing-masing. Jadi menurut saya skala prioritas akademik yang paling utama daripada non akademik. Menurut saya skala prioritas antara akademik dan akademik, menurut saya lebih penting non akademik, karena dalam kepentingan non akademik itu merupakan kepentingan bersama, bukan kepentingan individu, dan tidak bisa dilakukan di waktu luang, tidak bisa dilakukan besok tidak bisa, karena kepentingan non akademik itu saat itu dijadwalkan, saat itu juga dilaksanakan secara bersama. Beda kalau yang namanya akademik. Kalau akademik itu masih ada yang namanya deadline. Misalkan deadline-nya seminggu depan gitu. Ya hari ini nyicil, besok nyicil di waktu luang, nyicil di waktu luang gitu, sampai seterusnya sampai dikumpulkan. Itu akademik. Kalau non akademik itu tidak bisa. Saat itu dijadwalkan ya saat itu dilaksanakan juga. Itu merupakan tanggung jawab, tapi ya jangan lupa tanggung jawabnya masing-masing. Tetap kesadaran diri akan deadline tugas akademik. Itu sih menurut saya. Berkaitan dengan skala prioritas, pasti dalam satu hari itu kan pasti ada batasnya kan ya, 24 jam. Nah, di 24 jam ini kita harus dapat membagi porsi waktu dengan berbagai kepentingan kita di dalam satu hari itu tadi. Nah, untuk memilih mana kegiatan yang perlu dilakukan terlebih dahulu, itu pastinya harus diprioritaskan ke hal yang paling menguntungkan untuk kedepannya. Jadi kalau misal kita ngambil kegiatan tapi nggak ada keuntungan buat kedepannya, kan ya sama aja buang-buang waktu, buang-buang tenaga juga kan. Di dalam perkuliahan pasti yang diprioritaskan ya kedua-duanya ya, akademik dan non akademik, karena di akademik ilmunya itu pasti akan dibutuhkan ya di dunia kerja nanti. Nah, untuk non akademik juga sama, diperlukan juga penting, karena di non akademik juga ada ilmu berupa bagaimana cara berorganisasi, bagaimana leadership dan lain-lain lah yang menunjang kegiatan di dunia kerja juga. Nah, kadang permasalahannya itu ketika terlalu sibuk di kegiatan non akademik sampai pengaruh di akademiknya, jadi pengaruh juga di nilai-nilai mata kuliah, di IPK-nya juga. Nah, jadi ada poin-poin penting di sini untuk mengurutkan skala prioritas. Jadi yang pertama itu ingat tujuan kita tujuan kita ke depannya nanti. Terus yang kedua, pembagian waktu, manajemen waktu yang seimbang. Dan yang ketiga,
tentu saja tanggung jawab di setiap kegiatannya. Itu saja dari saya. Tujuan kita sebagai pelajar yaitu belajar dengan cara akademis maupun non-akademis. Dunia perkuliahan selalu membutuhkan keduanya atau harus seimbang. Namun, untuk menjadi prioritas utama kita sebagai mahasiswa adalah bidang akademis. Dipertimbangkan antara kedua bidang tersebut dengan beberapa cara. Yang pertama, tingkat urgensi. Jika dihadapkan pilihan atau tugas di antara kedua bidang mata, memilih yang paling urgent untuk dikerjakan. Yang kedua, tingkat kesulitan memilih tugas mana yang memilih tingkat kesulitan yang tinggi di antara lainnya. Yang ketiga, secara waktu, menentukan tugas mana yang membutuhkan waktu lama agar bisa diselesaikan terlebih dahulu. Baik teman-teman, dari beberapa pendapat-pendapat yang telah disampaikan oleh teman-teman saya dapat menarik kesimpulan bahwa untuk menentukan skala prioritas yang mana yang harus ditentukan adalah hal akademis dan non-akademis, itu tergantung situasi dan kondisinya. Kita lihat lebih dulu mana kebutuhan kita dan mana yang harus kita prioritaskan. Misalkan ada hal yang mendesak yang mengharuskan kita memprioritaskan hal akademik, maka kita harus memprioritaskan itu. Sedangkan hal non akademis juga penting. Itu kenapa? Itu membantu kita pada saat ingin mencari kerja nanti. Jadi ketika kita ingin menentukan mana yang harus diprioritaskan dengan menggunakan skala antara hal akademis dan non akademis, kita harus melihat situasi dan kondisinya dan kembali kepada setiap pribadi masing-masing orang. Karena semua orang berbeda dan tidak ada yang sama, bukan? Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.